Akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian, saat ini akuntansi sektor publik sedang dalam proses untuk menjadi sebuah disiplin ilmu. Istilah sektor publik memiliki pengertian yang beragam akibat dari luasnya wilayah publik. Sehingga setiap disiplin ilmu atau ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu sosial memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang memiliki aktivitas berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan layanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Di sini saya juga akan menjelaskan konsep akuntansi sektor publik menurut American Accounting Association tahun 1970 dalam tahun 1993. Akuntansi sektor publik mempunyai tujuan antara lain: pertama, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis, atau suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercaya kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen atau manajemen kontrol. Yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajemen. Yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas atau accountability. Oke, baik. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai 3 konsep akuntansi sektor publik. Yang pertama ada sebagai penyedia informasi, yang kedua ada pengendalian manajemen, dan yang ketiga akuntabilitas. Informasi akuntansi berguna untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Informasi akuntansi juga dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonomis maupun teknis. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomis serta untuk penilaian investasi. Informasi akuntansi juga diperlukan pemerintah untuk melakukan pengukuran kinerja, terutama untuk menentukan indikator kinerja atau performance indicator sebagai dasar penilaian kinerja. Informasi akuntansi memiliki peran utama dalam menentukan indikator kinerja sektor publik. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai konsep good governance. Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank mendefinisikan atau memberikan definisi governance sebagai the way state power is used in managing economic and social resources for development of society. United Nations Development Program atau UNDP mendefinisikan governance sebagai the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affair at all level. Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara penilaian, cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Yang berikutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik good governance menurut UNDP. Ada 9 karakteristik good governance menurut UNDP, yaitu yang pertama ada participation atau keterlibatan. Yang kedua ada rule of law. Yang ketiga ada transparency, yang keempat responsiveness, yang kelima consensus orientation, yang keenam equity, yang ketujuh efficiency and effectiveness, yang kedelapan accountability, dan yang kesembilan atau yang terakhir ada strategic vision. Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok value for money. Namun beberapa sumber berpendapat bahwa ketiga elemen saja belum cukup. Perlu ditambah 2 elemen lain, yaitu equity, yang kesempatan sosial yang sama untuk memperoleh pelayanan publik. Equality yaitu pemerataan atau kesetaraan penggunaan dana publik dilakukan secara merata.
Manfaat implementasi konsep value for money yang pertama meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan publik. Yang ketiga, menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya efisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input. Yang keempat, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Yang kelima, meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki terkait pelaksanaan value for money, yang pertama ekonomi, hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya. Yang kedua, efisiensi, berdaya guna dalam penggunaan sumber daya. Yang ketiga, efektivitas, berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Yang keempat, equity, keadilan dalam mendapatkan pelayanan publik. Yang kelima, equality, kesetaraan dalam penggunaan sumber daya. Selanjutnya kita masuk ke dalam perbedaan dan persamaan akuntansi sektor publik dan akuntansi swasta. Yang pertama di bagian perbedaan, di dalamnya terdapat tujuan organisasi. Tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi sektor publik berbeda dengan tujuan yang dicapai oleh organisasi sektor swasta. Perbedaan yang menonjol adalah tujuan untuk memperoleh laba. Pada sektor swasta, usaha mencapai laba atau profit maksimum dimaksimumkan, sedangkan pada sektor publik bukan hanya untuk mencapai keuntungan semata, namun juga dalam rangka penyediaan pelayanan publik seperti layanan pendidikan, layanan kesehatan masyarakat, penegakan hukum, transportasi massal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pola pertanggungjawaban. Manajemen pada sektor swasta bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham dan kreditor atas dana yang diberikan. Pada sektor publik, manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan oleh organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat. Selanjutnya, sumber pembiayaan. Perbedaan sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dari sumber pendanaan organisasi atau dalam istilah manajemen keuangan disebut struktur modal dan struktur pembiayaan. Kemudian, terdapat struktur organisasi. Secara kelembagaan, organisasi sektor publik juga berbeda dengan sektor swasta. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarki, sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel. Kemudian, karakteristik anggaran dan anggaran stakeholder. Jika dilihat dari karakteristik anggaran, pada sektor publik, rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukanlah suatu rahasia negara, beda dengan di swasta, di mana anggaran pada sektor swasta bersifat tertutup dan merupakan rahasia perusahaan. Kemudian, sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi yang biasa digunakan pada sektor swasta adalah akuntansi berbasis akrual atau accrual accounting. Sedangkan pada sektor publik, lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas atau cash accounting. Selanjutnya kita masuk ke dalam persamaan. Yang pertama, kedua sektor baik sektor publik maupun sektor swasta merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian, keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya atau scarcity resource, sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Selanjutnya, proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor. Kedua sektor tersebut membutuhkan informasi yang handal, relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, seperti sama-sama bergerak di bidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya. Kemudian, kedua sektor terikat pada peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan. No keys, push to start.